Surat-surat yang tak pernah sampai, karya Sonariko. Aku perempuan yang terperangkap di kota asing. Setiap hari mataku menatap dinding beton yang dingin, jendela kaca yang tak pernah memberi pemandangan hijau. Hanya asap, lampu yang menyala tanpa henti, dan jalanan penuh manusia yang terburu-buru, seolah hidup adalah perlombaan tanpa akhir. Namun, dalam setiap hirupan nafasku, ada aroma tanah kampung yang menempel, ada bayangan sawah basah selepas hujan, ada genangan air yang memantulkan langit senja. Ada jalan setapak berliku yang menuntunku pulang ke rumah papan sederhana yang berdiri di ujung bukit. Malam-malam di kota adalah siksaan, bukan karena sepi, tetapi karena terlalu ramai tanpa arti. Aku duduk di kamar sempit, lampu redup meneteskan cahaya kuning, dan di hadapanku kertas putih terbentang seperti ladang luas yang menunggu ditanami. Tanganku gemetar ketika pena menari, menuliskan rinduku pada pelukan ibu. Setiap kata yang kutulis mengandung bayangan wajahnya, senyum lembut yang tak pernah pudar, dan kelembutan telapak tangannya yang dahulu selalu mengusap kepalaku. Mak, aku merindukan aroma kayu basah di dapur, merindukan embun yang menempel di ujung dedaunan, merindukan cahaya pagi yang masuk dari celah dinding, merindukan rasa nasi panas dan sayur sederhana yang tak pernah bisa kutemukan di kota ini. Namun setiap surat itu tak pernah kukirim. Aku hanya melipatnya, menyimpannya, hingga laci tua di kamar kontrakan penuh dengan rindu yang terperangkap. Tahun demi tahun bergulir, aku menua bersama kerinduan yang tak pernah terucap. Aku mencoba mengabaikannya, namun tubuhku selalu memberontak, hatiku selalu menolak, jiwaku selalu pulang diam-diam. Setiap kali aku memejamkan mata, hingga kabar itu datang seperti angin dingin yang menusuk dada. Ibuku sakit. Aku gemetar, langkahku goyah, napasku sesak, dan aku tahu tak ada lagi alasan untuk menunda pulang. Aku menyusuri perjalanan panjang, melewati sawah-sawah yang kini lebih hijau dari ingatan, melewati sungai kecil yang dulu jadi tempatku bermain, melewati pepohonan yang masih berdiri menyambutku dengan daun-daun yang bergetar oleh angin. Setiap langkahku adalah air mata, setiap tarikan napas adalah doa, dan ketika akhirnya aku melihat rumah itu, rumah papan tua dengan cat mengelupas, atap yang miring namun tetap kokoh, halaman berdebu yang dipenuhi jejak masa kecilku, dadaku terasa meledak oleh kerinduan. Aku masuk, menemukan tubuh ibuku terbaring lemah, namun wajahnya masih sama, murni tenang, seolah waktu tak mampu menghapus kasihnya. Aku duduk di sisinya, menggenggam tangan yang dingin, tangan yang dulu mengajak
mengajarkanku bagaimana hidup harus dijalani dengan sabar. Dari tas lusuhku, aku keluarkan setumpuk kertas, lipatan demi lipatan. Setiap helai berisi air mata, setiap huruf berisi rinduku yang tak pernah sampai. Mak, bisikku, ini semua untukmu. Aku menulisnya setiap malam, tapi aku terlalu bodoh untuk mengirimnya. Inilah hatiku yang tersembunyi, inilah rinduku yang tak pernah bisa padam. Air matanya jatuh, jernih, murni, seperti embun di ujung padi yang diguncang angin. Bukan karena sakit, tetapi karena ia tahu aku tak pernah benar-benar meninggalkannya. Selama ini aku pulang, meski hanya dalam doa, meski hanya dalam kata, meski hanya dalam lipatan kertas yang ku simpan rapat. Malam itu, aku benar-benar pulang. Bukan hanya tubuhku, tapi juga seluruh rinduku, seluruh doaku, seluruh hidupku yang pernah tercerabut. Kampung halaman merengkuhku kembali. Angin lembut melewati celah jendela, membawa wangi bunga melati yang mekar di halaman, membawa kenangan masa kecil yang menempel di kulitku seperti debu yang enggan pergi. Dan aku tahu, aku adalah tanah yang kembali ke tanah, air yang kembali ke sumbernya, anak yang kembali ke rahim cintanya. Di pangkuan ibu, di rumah tua, di bawah langit kampung halaman, akhirnya aku menemukan diriku sendiri. Tak lagi hilang, tak lagi tersesat, karena aku telah pulang seutuhnya.